Perkenalkan, nama saya Johnson Sandra Kusmega, NIM 6720230016, akan menjelaskan tentang arsitektur dan organisasi komputer. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama ada organisasi komputer. Organisasi komputer adalah cara kerja komponen-komponen komputer untuk menjalankan instruksi dan proses data. Nah, ini cara kerjanya diatur kayak di gambar ini contohnya. Itu kayak CPU itu menerima atau mengirimkan ke input output, port input output gitu. Input output portsnya nerima input device ataupun memberikan ke output device. CPU bisa mengakses memori baik RAM ataupun ROM. Semua ini dijalankan di data bus dan juga address bus di dalam bus. Arsitektur komputer. Yang kedua, arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah rancangan dan struktur keseluruhan dari sebuah sistem komputer. Mirip seperti yang tadi, cuman di sini pembedanya itu gimana CPU mengakses memori. Kalau digambarin contohnya perbedaannya cuma di gimana CPU mengakses memori. Kalau di von Neumann datanya bisa diakses oleh CPU melalui satu address. Kalau di Harvard, CPU itu bisa ngambil menggunakan instruksi, alamat instruksi ataupun alamat variabel ke memori atau ke data memori atau program memori. Lalu yang ketiga ada CPU. Kita tonton dari video ini. CPU atau Central Processing Unit adalah komponen perangkat keras yang berfungsi sebagai otak komputer. Di dalamnya itu di dalam CPU itu ada core di dalam die ini. Itu biasanya ada 8, yang sering dengar 8 atau 10. Di sini ada 10 cores. Cores itu merupakan unit pemrosesan yang berfungsi untuk memproses instruksi dan data. Nah, ini ada contohnya. Ada ALU di dalam ini. Di sini ada ALU. Itu untuk ALU itu merupakan arithmetic logic unit yang merupakan bagian dari CPU. ALU berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika. Lalu di dalam CPU ini juga ada ini gambar ALU yang di dalamnya itu ada proses jalan logikanya. Ini kayak skema logikanya itu sangat banyak dan ini terjadi kayak dicoba satu-satu itu dalam waktu yang cepat. Terus yang kedua ada control unit. Control unit itu bagian dari unit pemrosesan juga dari CPU yang mengendalikan operasi prosesor. Juga mengatur aliran data antar CPU dan perangkat lain. Nah, jadi sebelum data atau instruksi masuk ke ALU itu melalui control unit dulu. Terus yang ketiga ada terus selanjutnya ada register struktur. Register struktur adalah struktur penyimpanan sementara dalam prosesor yang menampung data. Struktur ini tuh digunakan untuk menyimpan data yang akan diproses atau telah diproses oleh ALU. Jadi itu fungsinya. Lalu ada organisasi prosesor.
Organisasi prosesor itu merujuk pada cara komponen internal dalam CPU diatur untuk mengeksekusi instruksi, mencakup struktur dan interkoneksi antara bagian-bagian utama prosesor. Jadi mempelajari gimana hubungannya control unit sama register, control unit sama ALU, dan lain-lainnya. Lalu ada organisasi CPU mirip kayak yang tadi. Organisasi CPU adalah struktur dan fungsi CPU yang berkaitan dengan pengaturan komponen internalnya. Ya, sebenarnya mirip sama yang tadi. Gimana control unit, register, bus, melalui bus, dan ALU ini berhubungan. Tuh. Lalu ada siklus instruksi, merupakan urutan operasi dasar yang dilakukan oleh CPU untuk memproses instruksi. Di dalamnya ini ada beberapa siklus di dalamnya. Yang pertama ada mengambil, siklus pengambilan. Itu urutan operasi yang dilakukan oleh CPU untuk menjalankan program. Jadi instruksi itu ada urutannya. Nah, yang pertama nanti diambil diambil sama ini, lalu dilanjutkan ke yang selanjutnya. Selanjutnya ada siklus tidak langsung. Ini ada pengambilannya. Jadi urutannya tergantung pada rancangan CPU-nya. Yang pertama tuh di fetch atau diambil, itu dipindahkan ke alamatnya, dipindahkan ke MAR. Lalu memorinya nanti diambil dan dibaca di MBR ini, kemudian dipindahin ke IR. Siklusnya selesai, unit control memeriksa IR untuk menentukan IR ini ada operannya yang spesifik atau enggak gitu. Nah, lalu ada siklus tak langsung. Di sini adalah sebuah instruksi yang melibatkan sebuah operan atau lebih di dalam memori, yang masing-masing operan memerlukan akses memori. Sama kayak tadi, cuman perbedaannya dicek apakah instruksinya ini ada satu operan atau tidak gitu. Kalau tidak, masuknya ke siklus tak langsung. Kalau ada lebih dari satu operan, berarti masuknya ke siklus tak langsung. Selanjutnya ada interrupt. Siklus interrupt adalah proses ketika komputer menghentikan sementara program utama untuk menangani permintaan khusus. Jadi setelah mengambil instruksi, sebelum masuk ke eksekusi, nah itu nanti ada di sini, bisa jadi ada interupsi sesuai namanya, kayak yang sedang berjalan tuh dihentikan sementara, ditahan dulu di sini, terus nanti ada masuk perintah baru. Kalau diizinkan, ini nanti dieksekusi di sini, lalu ngulang lagi ngambil instruksi selanjutnya. Yang ditahan tadi langsung dilanjutkan juga ya, nggak didiamin aja. Nah, kalau ditolak, yang tadi dianggap penting itu nggak dieksekusi gitu, tapi langsung di skip untuk mengambil instruksi selanjutnya. Selanjutnya ada siklus eksekusi. Itu terjadi di setiap siklus itu, nggak langsung, yang tidak langsung
ataupun interupsi itu pasti ada eksekusinya, karena eksekusi itu adalah proses yang dilakukan komputer untuk menjalankan instruksi dalam program. Jadi setiap ada instruksi pasti ada eksekusinya. Selanjutnya ada unit input output, adalah bagian dari sistem mikroprosesor yang digunakan untuk berhubungan dengan dunia luar. Ini ada contoh gambarnya. Ya. Nah, contohin aja, misalkan ini mouse ini, kursor, itu dia instruksinya tuh inputnya dari mouse. Jadi kalau mouse-nya aku gerakin ke kiri, sama control unit tadi diterima sama CPU di control unit untuk memerintahkan kursor ke kiri. Nah, nanti sama ALU bakal diproses, dieksekusi, nanti outputnya dikeluarin lewat monitor. Jadi waktu mouse ku gerakin ke kiri, kursornya juga ikut ke kiri gitu. Di sini kayak inputnya masuk ke masuk ke port, nanti ke CPU, nanti CPU diolah, nanti ke output juga. Jadi pasti balik gitu, jarang ada yang cuman masuk ke dalam, nggak ditampilkan melalui output. Lalu ada cache memory, adalah memori yang menyimpan data yang sering diakses atau dianggap penting oleh sistem komputer. Jadi di hierarki memori juga di level 2 kok di sini. Yang pertama itu registernya memori yang ada di dalam CPU. Nah, cache memori itu penting karena tadi dijelasin, karena datanya tuh sering kita akses. Jadi lebih cepat, lebih gampang bagi CPU untuk mengambil data yang sering kita akses melalui cache daripada melalui memori utama. Nah, lalu ada memori internal. Memori internal adalah memori yang terpasang dalam perangkat komputer dan dapat diakses langsung oleh prosesor. Di sini ada dua tipe, itu ada RAM, ada ROM. Yang utama di sini RAM atau sama ROM. RAM itu random access memory, itu butuh aliran listrik. Jadi setiap komputer dimatiin, data di RAM ini bakal dihapus. Itu fungsinya tuh di sini untuk menyimpan sementara data yang sedang digunakan atau diproses oleh komputer. Sedangkan ROM itu read only memory, digunakan untuk menyimpan data permanen. Kalau kita misalkan bikin dokumen atau apapun itu, kita atau download sesuatu di HP atau di laptop, file yang kita download itu masuknya ke ROM, bukan ke RAM. Lalu ada memori eksternal, itu hardware yang berfungsi untuk menyimpan data atau program di luar komputer. Kalau di gambar ini ada di secondary memory. Itu contohnya ada hard disk, ada CD, ada DVD, ada floppy disk. Jadi ini terpisah dari komputer dan bisa dipasangin ke komputer sewaktu-waktu untuk dibaca isinya. Contoh yang sering kita pakai itu ada flash disk yang bisa kita cabut, kita lepasin dari laptop. Itu datanya masih tersimpan. Nah, kalau nggak dipasangkan di laptop itu nggak bakal bisa kita baca. Jadi harus dimasukin ke input device, I/O device, itu baru bisa terbaca. Selanjutnya ada microprogram controller. Itu merupakan sinyal kontrol dengan menggunakan instruksi mikro. Jadi ini tuh merupakan
sekumpulan mikro operasi. Setiap instruksi di sini terjadi itu perlu beberapa instruksi mikro. Jadi kayak di sini masuk ke ini IR ini, terus nanti masuk ke ditransfer ke sem ya ini, lalu dicek apakah apa tadi cabangnya bersyarat atau enggak gitu. Kalau enggak nanti dimasukin ke diceknya di MUX ini, lalu kalau bercabang nanti ditambah simarnya akan bertambah, diperbesar. Nanti dimasukin ke kontrol memori, jadi di eksekusi nanti di bagian-bagian sini. Itu yang bisa saya jelaskan. Sekian, terima kasih.